Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan walaupun jauh di mata namun tetap dekat di hati. Nah, ini kabar dan kondisi hatinya yang tidak kamu ketahui. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu kabar dan kondisi seseorang yang sedang berada jauh dari dirimu. Seseorang yang mungkin kondisi sebenarnya tidak kamu ketahui. Mungkin juga kalian sudah lama tidak menghubungi ya satu sama lainnya, dan apapun situasi dan kondisi hubungan ini, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita cari tahu dahulu ya, siapakah orang ini? Seseorang yang kamu tidak pasti kabar dan beritanya. Siapakah seseorang ini yang sekarang ini kamu tidak pasti akan kabar dan kondisinya detik ini? Seseorang yang mungkin berada agak jauh daripada kamu ya. Siapakah dia? Siapakah seseorang ini yang keberadaannya agak jauh dari dirimu? Seseorang yang sedang kamu fokuskan tetapi kamu tidak tahu kabar dan kondisi hatinya kepada kamu detik ini. Siapakah orang ini? Seseorang yang ingin kamu cari tahu kabar dan kondisi hati dan perasaannya kepada kamu saat ini. Seseorang yang sedang berjauhan dengan dirimu. Okey. Teman-teman, kartu pertama Four of Pentacles. Saya menangkap teman-teman ya, seseorang yang benar-benar ya memerhatikan kondisi keuangannya. Orang ini orang yang bekerja keras, seorang yang cukup rajin, pandai mendapatkan uang, ada kestabilan dari segi keuangan. Dia sering beruntung teman-teman ya, sering beruntung mendapatkan peluang-peluang kecil ke arah perniagaan ataupun pendapatan si dia ini. Tetapi beberapa di antara dia ini ya, orang yang cukup berhati-hati dalam mengendalikan keuangannya. Nah, jikalau kamu tanyakan apakah dia ini pelit, mungkin ada sedikit sisi-sisi itu ya. Seseorang yang agak berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Cukup memperhatikannya agar dia sentiasa dapat mengekalkan kondisi keuangannya agar dia stabil. Maka tidak akan sebarangan ya spending money seperti itu. Tetapi saya menangkap orang ini memiliki more than enough. Orang yang berkemampuan memiliki uang yang secukupnya seperti itu. Dari segi perasaan teman-teman, saya menangkap orang ini sangat ingin memproteksi kamu, tidak mahu kehilangan kamu. Nah, ini dari segi perasaannya. Dia seorang yang keras kepala, orangnya degil, orangnya cukup egois, dan ada kalanya teman-teman ya, ada sisi seperti ketakutan kehilangan kamu. Orang yang ingin mempertahankan kamu. Jikalau ini cinta yang sembunyi-sembunyi, orang ini cuba menyembunyikan kamu jauh di dalam hatinya. Seperti itu ya. Saya menangkap ada kestabilan daripada orang ini teman-teman ya. Dia pandai mencari uang, orang yang rajin bekerja dan sebagainya. Orang ini berkecukupan tetapi sangat berhati-hati dari segi perbelanjaan seperti itu ya. Okey, di sini ada King of Wands. Orang ini teman-teman sama ada sepantaran atau jauh lebih tua ketimbang daripada usia kamu ya. Saya menangkap dia seorang yang cukup bercita-cita, orangnya ambitious, mahukan segala-galanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini tidak akan banyak ngomongnya, tetapi dia akan lebih beraksi. Beraksi untuk mendapatkan atau memenuhi segala cita-citanya. Nah, ketika King of Wands hadir bersebelahan dengan Four of Pentacles, orang ini memiliki perasaan yang cukup besar dengan kamu. Perasaan yang cukup besar sekali. Sangat tertarik dan detik ini sangat benar-benar risau ya, khawatir akan kehilangan kamu. Orang yang benar-benar tertarik dan jatuh cinta banget sama kamu ya. Nah, orangnya mungkin sepantaran atau usianya jauh lebih tua, seperti itu. Tetapi saya menangkap ya, bersebelahan dengan Four of Pentacles ini, orangnya agak tertutup.
kelihatan seperti seorang yang pemalu, atau lebih tepat lagi ya, a very reserved person. Orang yang seperti memberikan gambaran ya, sukar untuk didekati. Padahal kerana dia mungkin ada ciri-ciri pendiam, ciri-ciri yang benar-benar looking serious ya, seperti sukar untuk didekati. Tetapi orang ini memerhatikan kamu dan sangat tertarik dengan kamu. Orangnya tertutup, tetapi sangat berhasrat ya dari segi perasaannya kepada kamu. Kita akan lihat lagi teman-teman, siapakah dia? Seseorang yang sedang jauh dari dirimu. Okey, di sini ada kartu The Star. Beberapa di antara dia ini teman-teman, orang yang berkedudukan, orang yang famous, orang yang terkenal, orang yang ternama. Saya tidak tahu ini energi dia atau kamu yang ketarik di sini ya. Beberapa di antara dia atau kamu di sini merupakan seorang yang cukup famous, orang yang popular, dikenali oleh banyak orang. Mungkin orang yang sentiasa melakukan sebuah persembahan, influencer, pelakon, penyanyi, seseorang yang ada bakat yang tersendiri. Mungkin juga ya, kamu yang menonton di sini, sama ada kamu atau dia, merupakan seorang healer, seorang dukun, seorang apa saja yang ke arah healing. Seseorang yang mampu ya, atau mempunyai kebijaksanaan, berbakat dari bidang perubatan dan sebagainya. Ini lebih ke arah perubatan tradisional. Tetapi tidak menutup kemungkinan, mungkin ada beberapa di antara kalian ya, yang berdiri dengan seorang doktor, perawat dan sebagainya. Atau ini mungkin energi kamu sendiri, mungkin sebahagian daripada yang menonton di sini bekerja sebagai di bidang perubatan. Dan saya juga menangkap ada energi seorang healer di sini ya. Beberapa yang lain teman-teman, orang ini cukup berkedudukan. Maka ini memperlihatkan mengapa dia begitu percaya diri ya. Mungkin ada keturunan yang berbeza dari kamu, seperti itu. Atau mungkin ya latar belakang si dia, keturunannya, nenek moyangnya, orang yang berada. Seperti itu ya. Tetapi walaupun dia begini teman-teman, orangnya cukup action oriented. Ya, tidak kiralah kedudukannya seperti apa, dia orang yang action oriented, akan mewujudkan segala harapan di hatinya. Dalam arti kata lain ya, beberapa di antara dia di sini sama ada sedang healing atau seseorang yang benar-benar mengharapkan kamu. Nah, di sini kerana kartu yang seterus ke depannya merupakan Nine of Wands. Saya menangkap energi seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu dan cuba bertahan dalam hubungan kalian ini. Seseorang yang sebenarnya ya benar-benar lelah untuk terus memperjuangkan kamu. Kerana dia menyedari ya, untuk mewujud atau merealisasikan impian ini perlu banyak actionnya. Dan dia mulai kelelahan. Tetapi walaupun dalam posisi kelelahan, dia tetap memperjuangkan kamu. Ciri-ciri orang ini teman-teman, dia seorang yang cukup determinasi. Orang yang benar-benar tabah. Sambil berusaha, sambil memasrahkan kondisi ini ke tangan ilahi. Seperti itu ya. Kita cuba lihat lagi. Siapakah dia yang sedang berjauhan dengan kamu? Seseorang yang kamu tidak tahu kabar dan kondisinya, khususnya kondisi hatinya kepada kamu. Okey, di sini ada kartu Temperance. Wow, bersebelahan dengan Nine of Wands ini teman-teman ya. Saya menangkap energi seseorang yang berkali-kali ya. Cukup sabar menjalankan hubungan ini dengan kamu, tetapi ada energi yang mengindikasikan dia cuba sedaya upaya untuk mengikhlaskan, untuk melepaskan, tetapi tidak berhasil. Balik-balik ya, seperti semesta akan menghubungkan dia lagi kepada kamu. Detik ini saya merasakan ada detik ujian ya di antara kalian. Seperti your relationship is currently being tested. Kalian seperti dilanda ya, sebuah ujian dalam sebuah perhubungan. Nah, khususnya jika orang ini sedang benar-benar berjauhan dari kamu ya, berada di luar kota, di luar pulau, di luar negara ya. Ini membuatkan dia benar-benar menjelaskan mengapa agak lelah untuk terus memperjuangkan hubungan ini. Tetapi sudah sangat merindukan kamu, maka dia terpaksa berpasrah. Di sini ada energi yang mengindikasikan ya, berkali-kali cuba mengikhlaskan untuk melupakan kamu, membebaskan kamu, tetapi ini tidak berhasil. Balik-balik dia seperti sangat takut ya kehilangan dirimu. Dari tadi ya, dari awal tadi, berkali-kali saya menarik energi yang serupa ke belakangan ini. Nah, saya tidak tahu, mungkin saya akan dimarahi ya, tetapi prinsip saya, jikalau perlu mengulangi ini berjutaan kali, saya tetap akan melakukannya kerana ini yang terbaca. Beberapa di antara dia di sini ya,
ada suara yang membisikkan, ini bukan pacar, bukan kekasih, bukan sekadar orang yang kamu cintai, tetapi merupakan pasangan sah kamu. Orangnya cukup penyabar, orang yang mampu untuk beradaptasi dengan kamu dengan baik, orang yang bertahan dengan kamu, sabar menjalankan segala ujian di dalam hubungan ini dengan kamu. Kalian sudah banyak kali dilanda pelbagai testing, pelbagai ujian, tetapi sepertinya terlihat masih lagi bertahan. Nah, ini energi keseluruhan daripada seseorang yang sangat jauh di mata tetapi dekat di hati. Kabar dan kondisi hatinya yang tidak kamu ketahui. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi bottom of the deck-nya. Detik ini seperti terlihat ada konflik yang sedang terjadi. Sama ada kamu atau dia yang sedang bergelut di dalam hati. Tidak tahu ke manakah arah tujuan hubungan ini, atau mungkin ada salah faham yang menurut saya so unnecessary salah faham yang tidak sepatutnya terjadi di hubungan kalian ini. Energi yang lainnya, saya menangkap orang ini yang sentiasa merasakan kelelahan untuk memperjuangkan kamu kerana banyak saingannya atau banyak hambatannya. Seperti itu maka seperti terpaksa mendamaikan situasi dengan mendiamkan diri. Maka kartu di tengah ini, ketika memperlihatkan banyak saingan dan hambatan, dia cuba beradaptasi dengan banyak mendiamkan diri agar tidak terlihat ada banyak pertengkaran nanti atau memburukkan lagi sebuah salah faham. Seperti itu Baik teman-teman, saya agak penasaran seseorang yang sedang berada jauh dari kamu detik ini. Kita cuba lihatkan energi dia kepada kamu secara keseluruhannya. Seperti apakah energi dia kepada kamu secara keseluruhannya? Seseorang yang sedang berada jauh dari mata kamu. Seperti apakah energi dia ke kamu secara keseluruhannya detik ini? Wow, teman-teman, saya melihatkan ini benar gambaran seseorang yang benar-benar jauh di mata. Orang yang benar-benar mungkin berada di luar pulau, di luar kota, seorang yang berada di seberang sana, mungkin di luar negara, mungkin ada di antara kalian yang dealing dengan foreigner seperti itu ataupun orang ini memang pasangan sah kamu yang sedang terpisah demi sebuah pekerjaan. Saya melihatkan dia benar-benar sudah sangat merindukan kamu dan dia merasakan kondisi berjauhan seperti ini benar-benar tidak membantu. Kamu tahu kenapa? Merindukan kamu, sukar untuk meneruskan sebuah hubungan jikalau kalian berjauhan begini. Nah, apatah lagi dari tadi kerap menarik energi yang berelemen api. Ini Aries, Sagittarius cukup kuat sekali Sagittarius mendominasi sekali lagi memperlihatkan api cinta daripada orang ini yang sudah tidak tertahankan. Mungkin orang ini tidak pernah bertemu dengan kamu. Dan dia sedar kamu sangat setia berpegang kepada dirinya. Apa yang membuatkan dia frustasi detik ini kerana tidak dapat bertemu empat mata dengan kamu. Dia sering merenungkan bagaimanakah cara untuk menyeberangi lautan ini untuk datang kepada kamu, yang mengindikasikan jarak jauh. Dia benar-benar orang yang berelemen api ini teman-teman. Segala sesuatu itu perlu dilihatkan sama ada secara aksi atau secara nyata. Orang yang tidak mahu banyak berbicara, tetapi more to action, more to seeing you personally. Saya menangkap seperti ada energi frustasi detik ini dari hatinya kerana tidak dapat berdekatan dengan kamu secara fisik. Dan dia sangat berpegang teguh kepada hubungan ini dan dia juga merasakan kamu cukup setia menanti. Tetapi yang membuatkan dia frustasi kerana jarak jauh ini. Ini benar-benar membuatkan dia frustasi kerana dia sangat takut berterusan seperti ini, dia bakalan kehilangan kamu. Entah siapa yang akan tidak meneruskan atau melanjutkan kesetiaan ini nanti. Nah, ini bakal berlaku. Possibility to happen jikalau berjarak jauh begini. Hubungan jarak jauh ini teman-teman memerlukan fondasi yang kuat, kepercayaan yang kuat di antara satu sama lainnya. Jikalau dia yang lemah atau kamu yang lemah, berterusan seperti ini, berjauhan dengan satu sama lainnya akan membuatkan either you atau dia merasakan seperti bakalan ditinggalkan. Nah, ini menjelaskan mengapa dari tadi kartu pertama, seseorang yang merasakan dia takut kehilangan kamu. Ingin mendekatkan diri tetapi terlalu berjauhan. Jauh di mata tetapi sangat dekat di hati.
Dia frustasi detik ini kerana mencari cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Okey teman-teman, dari pihak kamu pula seperti apa? Kita cari tahu ya, apakah kamu juga frustasi kerana tidak ada pertemuan empat mata? Frustasi kerana keberadaan kalian yang saling berjauhan daripada satu sama lainnya. Dia benar-benar takut kehilangan kamu detik ini. Wow, di sini teman-teman ya, saya menangkap energi beberapa di antara kamu yang juga mulai frustasi, sudah mulai meluahkan kata-kata yang kurang manis ya. I wouldn't say kamu menggunakan perkataan yang cukup kasar, tidak seperti itu. Tetapi ada jiwa perjuang daripada kamu yang lebih ke arah communication. For example, mengepush si dia ini bila kita dapat bertemu. Bila kamu akan melakukan sebuah aksi untuk datang kepada saya. Bila kita akan berkomunikasi empat mata. Ketika kata-kata ini diluahkan, maka ini menjelaskan mengapa di pihak dia ada energi frustasi. Dia tahu kamu setia menanti tetapi dia tidak dapat datang kepada kamu. Travelingnya mungkin agak jauh. Mungkin perlu membiayai cost travelling. Segala details itu perlu diperhatikan dan orang ini mungkin hanya berkecukupan. Maka dia mencari cara. Dia juga tidak mahu memberikan kamu kata-kata manis, sebarang janji, tetapi lebih ingin mengaksikan. Kamu di sini sudah kurang sabaran. Maka ketika kamu kurang sabaran, tidak dapat menanti, sudah lama berpasrah seperti ini, ada yang cuba melepaskan tetapi tidak berhasil, membuatkan kamu, mendorong kamu untuk mengungkapkan kata-kata yang kurang indah ini. Seperti daripada komunikasi kamu ya, mulai mengepush si dia untuk melakukan sebuah tindakan. Kamu kembalilah, kamu pulanglah, datang bertemu. Lakukan apa saja. Maka ini menjelaskan mengapa ya dia frustasi seperti ini. Kerana daripada hati kamu ini sudah impulsif banget. Seperti benar-benar ingin cepat dapat berkomunikasi empat mata dengan orang ini. Dan saya juga menangkap ya, daripada komunikasi ini teman-teman, kamu perlu berhati-hati dengan kata-kata kamu. Kerana mungkin ada kata-kata yang tidak disengajakan yang bakal menyinggung perasaan si dia. Tetapi di sini saya menangkap energi kamu ya. Walaupun mungkin secara tidak langsung mengungkapkan kata-kata ini ya, kamu juga cuba bersabar, cuba bertahan. Kamu menyedari ya, ketika terungkap kata-kata yang tidak indah itu, kerana ini berlandaskan semangat perjuangan kamu ya, yang ingin berjuang bermati-matian. Tetapi kamu juga cuba bersabar dan bertahan. Cuba mengontrol emosi kamu. Cuba mengontrol sikap kamu, perilaku kamu yang sudah merindukan orang ini secara berlebihan. Maka ini yang mendorong kamu ya, secara tidak sengaja mungkin ya, mengutarakan kata-kata yang tanpa kamu sedari, mengepush si dia ini untuk cepat-cepat. Nah, dia di sini semakin frustasi, menantikan sebuah kesempatan untuk datang kepada kamu. Jelas ya? Okey, di sini teman-teman. Five of Pentacles. Kesepian, energi yang merasakan diabaikan. Sama ada terlalu lama menanti sehingga terpaksa berjuang sendiri. Ini sama ada energi dia ataupun energi kamu, seseorang yang energi yang lainnya teman-teman ya, juga sedang mengalami keterpurukan keuangan. Dia mungkin perlu mendapatkan bantuan untuk membiayai cost travelingnya. Atau detik ini mungkin sedang mengalami kerugian, maka sangat berhati-hati banget dalam membelanjakan uang. Kerana demi mencapai ambisi, cita-citanya, kita perlukan uang teman-teman ya. Dan detik ini saya tidak tahu ya, kerana ada penundaan seperti ini. Entah kamu, entah dia yang merasakan diabaikan, tidak diperjuangkan. Dan kamu sedang mengamuk di sini. Kerana kamu merasakan ini perlu diperjuangkan, kamu perlu diperhatikan. Entah siapa yang merasakan detik ini ya, sedang diabaikan, sedang ditinggalkan. Kerana energi pembacaan guys, ada kalanya boleh terbolak-balik. Jikalau kamu yang merasakan dia yang merasakan sedang ditinggalkan, diabaikan, atau mungkin dia sedang dalam kondisi keterpurukan keuangan. Entah kenapa saya lebih menangkap ini energi dia ya. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Sebentar tadi teman-teman ya, ada energi berzodiak Taurus dan juga Leo. Sebelum saya menshuffle kartu-kartunya nanti ya, kita akan lihatkan kepada zodiaknya nanti sebentar lagi. Kita fokuskan dulu kepada pembacaan teman-teman. Itu lebih penting ya, untuk mencari tahu dengan lebih lanjut. Seseorang yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Kabar dan kondisi hatinya yang tidak kamu ketahui. Siapakah orang ini? Kita cuba cari tahu dengan lebih details lagi.
Siapakah seseorang ini yang sedang berada jauh di mata tetapi dekat di hati kamu? Siapakah dia sebenarnya? Apa saja yang akan dibacakan melalui kartu-kartu ini? Okey, di sini ada absent, not here. Benar ya? Ini mengindikasikan seseorang yang jauh dari kamu atau dari secara energinya ada kalanya hilang-hilangan. Dia mungkin ada fokus-fokus yang lain ya, yang memberikan kamu gambaran seperti orang ini sekejap ada, sekejap hilang. Saya menangkap detik ini daripada kartu yang pertama ini. Dia memang tidak berada secara fisik atau tidak berada berdekatan dengan kamu. Nah, ini terjawab ya daripada kartu yang pertamanya. Orang yang tidak hadir ataupun tidak pernah bertemu dengan kamu. Dia seseorang yang tidak pernah bertemu dengan kamu. Kerana hubungan kalian ini ya, kartu di tengah ini ada the star. Mungkin lebih banyak ke arah berkomunikasi melalui social media. Ini berkali-kali hadir ya. Okey, moderation. Nah, ini teman-teman ya, kartu Sagittarius ini, temperance. Orangnya sangat balance. Doing everything, eating everything, does everything in moderation. Segala sesuatu itu dilakukan dengan secara sederhana. Tidak makan berlebihan, tidak melakukan sesuatu berlebihan dan hidupnya yang cukup sederhana. Orang yang berjimat cermat, tidak orang yang bukan boros, orang yang tidak akan membazir, orang yang benar-benar menjalankan hidup yang cukup sederhana dalam hidupnya. Penampilan yang sederhana, penggunaan uang yang sederhana. Cara dia melayan kamu juga cukup sederhana. Segala sesuatu itu berada di tengah-tengah, balancing. Orang yang tidak akan sebarangan membazir. Dia seorang yang sangat mementingkan penjagaan dirinya. Dia benar-benar orang yang menjaga image, menjaga harga dirinya. Dan saya menangkap di sini ya, teman-teman, seperti ada solar plexus ya, yang menangkap energi seseorang yang perlu keyakinan diri, perlu ada kekuatan bagi dia untuk meyakinkan kamu. Dan saya menangkap detik ini ya, dia perlu menggunakan cakra ini, cakra ketiga ini ya, iaitu Manipura. Saya menangkap seseorang yang perlu diyakinkan untuk memperjuangkan hubungan ini ke depannya. Dia mungkin detik ini sedang menguatkan keyakinan diri, kepercayaan diri, dalam mungkin ya, seperti perlu meningkatkan keyakinan dirinya dalam melakukan sesuatu kepada kamu bagi mencapai sebuah matlamat seperti itu ya, dan dia sedang menggerakkan keyakinan diri ini. Entah kenapa ya, mungkin ada seperti sedikit keraguan, ketakutan yang hadir dari orang ini. Saya menangkap seperti itu ya. Ciri-ciri yang lainnya, dia adalah seorang yang cukup bertanggungjawab dan boleh diandalkan. Orang ini orang yang cukup bertanggungjawab, teman-teman. Jikalau dia melakukan sebuah pekerjaan itu ya, dia akan habiskan. Tidak akan dilakukan separuh jalan. Orang yang cukup bertanggungjawab, orangnya rajin, orangnya benar-benar penuh dengan perencanaan, orang yang benar-benar boleh kamu andalkan. Sikap yang benar-benar baik. Sikap yang benar-benar stabil daripada orang ini. Di sini, teman-teman ya, saya menangkap seperti ada sebuah reaksi yang datang daripada dia detik ini ya. Saya menangkap reaksi ini yang seperti agak sedih. Maka Five of Pentacles tadi mungkin mengindikasikan kepada ke arah kartu ini ya. Ada sesuatu yang sedang membuatkan dia detik ini patah hati, sakit hati, putus asa. Mungkin ya ini benar ya. Energi si dia yang merasakan sedang diabaikan, ditinggalkan atau merasakan hubungan ini ditinggalkan separuh jalan. Saya menangkap detik ini juga mungkin ada beberapa di antara dia, jikalau saya tidak tersilap ya. Ini lebih ke arah seperti orang yang semakin kurang sihat guys. Kesihatannya yang semakin memburuk kerana tidak ada orang yang memperhatikan dia. Mungkin tidak ada keluarga terdekat, dia tinggal seorang diri. Mungkin juga usianya yang sudah semakin meningkat ya. Saya menangkap kondisi kesihatannya yang tidak baik-baik sahaja. Mungkin kamu merasakan dia sibuk ya dengan pekerjaannya orang lain. Tetapi saya menangkap daripada gambar ya, muka yang pucat seperti ini teman-teman. Saya menangkap beberapa di antara dia ya, kondisi kesihatannya tidak begitu baik. Orang ini semakin kurus guys. Semakin pucat, semakin kurus ya. Mungkin ada kondisi kesihatan yang perlu diperhatikan di sini. Ciri-ciri yang lainnya, di sini ada banyak ya serpihan-serpihan daripada hubungan kalian yang masih tidak lagi ya atau tidak sempat diperbaiki.
ataupun orang ini banyak berpegang kepada fragments, serpihan-serpihan cinta yang masih dia pegang daripada trauma masa lalunya. Membuatkan dia seperti begitu puzzle, bingung, tidak tahu bagaimana untuk mensatukan, memperbaiki serpihan-serpihan ini. Sama ada orang ini mengalami trauma cinta di masa lalu, pernikahan di masa lalu yang gagal, atau banyak serpihan-serpihan cinta di antara kamu dengan dia yang sukar untuk kembali di-repair ataupun diperbaiki. Terlalu seperti serpihan itu sudah hancur dan sukar untuk dibaiki lagi. Dan dia masih berpegang kepada memori-memori seperti itu. Maka mungkin ada kesedihan yang membuatkan dia tidak sihat detik ini. Terlalu susah hati, terlalu patah hati. Nah, saya tidak tahu teman-teman. Tetapi orangnya cukup sederhana. Cukup sederhana dan perlu diyakinkan. Saya juga menangkap orang ini ada kalanya datang, ada kalanya pergi, ada kalanya ada kabar, ada kalanya tidak menghantar kabar. Tetapi sebenarnya, dia seorang yang penuh dengan perencanaan. Orang ini boleh diandalkan sebenarnya. Tetapi mengapa dia bertindak seperti ini ke arah kamu? Mungkin ada sebab-sebab pribadinya yang tertentu. Ciri-ciri yang lainnya, orang ini merupakan orang yang penuh dengan expectation, orang yang mengharapkan sesuatu. Jikalau dia tahu hubungan ini mungkin tidak akan ke mana-mana maka ini menjelaskan mengapa dia begitu lelah untuk memperjuangkan kamu. Perlu ada hasilnya. Nah, jikalau tidak ada hasilnya, mengapakah kita perjuangkan segala sesuatu? Kita perlu cari tahu dengan lebih lagi teman-teman Sebentar tadi ada zodiak Taurus dan juga Leo. Kita akan bacakan nanti in case I forgot about these two zodiac. Okey teman-teman, seperti apakah kondisi dan kabar seseorang yang kamu cintai detik ini? Kita lihatkan kabarnya dahulu. Kemudiannya kita akan cari tahu kondisi hatinya yang tidak kamu ketahui. Tetapi mungkin kabar daripada si dia ini akan menceritakan sedikit sebanyak kondisi hatinya kepada kamu. Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apakah kabarnya detik ini? Wow, detik ini saya menangkap energi yang begitu cepat Saya menangkap seperti seseorang yang dia sudah tahu dia tidak berada dekat dengan kamu, kartu di atasnya absent. Maka detik ini seperti menantikan sebuah peluang. Nah, kartu ini sudah kurang sabaran menantikan momen itu agar ia datang untuk kembali kepada kamu. Ingin cepat-cepat kembali kepada kamu guys. Ingin cepat-cepat berkomunikasi, ingin dengan cepat mengabari, memberi tahu kamu akan lokasi dan kabarnya, apa yang sedang terjadi di hatinya. Orang ini ingin memulakan sebuah komunikasi atau datang dengan cepat, ada perasaan yang sudah kurang sabaran untuk datang kepada kamu. Kerana ini seperti sebuah penantian yang sudah cukup lama saya rasakan. Nah, teman-teman, tetapi hakikatnya walaupun dia sudah kurang sabaran detik ini banyak kerja yang perlu dia lakukan dan pekerjaan dia di sebelah sana banyak menunda-nunda dia. Semakin dia ingin cepat, progres atau kemajuan pekerjaannya seperti menunda dia. Setelah selesai satu tugas, ada tugas yang lainnya. Seperti ini seperti datang bertubi-tubi pekerjaan yang datang bertubi-tubi. Setelah satu selesai, ada pula tugas yang lain yang perlu dia jalankan. Nah, ini yang membuatkan pergerakan dia semakin tertunda ke arah kamu. Dia sangat seperti terpaksa dengan cepat ketika pekerjaan ini bertubi-tubi datang, dia perlu dengan cepat menyelesaikannya. Jikalau dia tidak cepat, akan mendelaykan lagi. Ini akan melengahkan lagi kesempatan untuk dia bertemu dengan kamu. Maka ini secara tidak langsung memberikan kamu gambaran orang yang sengaja menunda-nunda, waduh lambat sangat untuk datang kepada kamu. Padahal ini tidak disengajakan kerana bersebelahan dengan Eight of Wands. Okey teman-teman, saya menangkap walaupun dia sibuk dengan pekerjaannya, berjauhan dengan kamu kalian terikat dengan koneksi batin yang cukup kuat. Semakin menarik dia kepada kamu, memberikan dia semangat untuk cepat-cepat menghabiskan semua kerjanya agar dia datang ataupun dapat mengabari kamu lagi. Di sini ada ketertarikan yang cukup kuat, tetapi perbedaannya dia terpaksa bertahan, terpaksa bertindak dengan penuh kesabaran agar dapat merealisasikan sebuah pertemuan empat mata dengan kamu. Ketika merindukan kamu, terpaksa ditahan. Ketika merindukan kamu, terpaksa mengontrol perasaan ini.
tetapi jauh di dalam hatinya, dia sedar dan tahu akan ada kepastian untuk kalian bertemu nanti. Cuma perbedaannya, perjalanan hubungan kalian ini agak lambat. Tetapi dia pasti, and dia very very sure, yang ini akan direalisasikan, iaitu pertemuan empat mata dengan kamu. Detik ini tidak ada banyak yang dapat dia lakukan selain daripada bertahan. Tetapi kalian walaupun tidak bertemu dan tidak berkomunikasi, saya menangkap ada ikatan batin yang cukup kuat. Cukup kuat di hatinya sehingga membara di hatinya ketika dia mengingati kamu. Ada gambar bunga matahari di sini. Setiap mengenang kamu, dia merasakan begitu semangat lagi. Orang ini sebenarnya sangat tulus mencintai kamu, Ada gambar bunga putih di sini. Ketulusan cintanya dengan kamu. Walaupun kamu yang tidak pasti, dia pasti ke depannya nanti, walaupun pergerakan ini perlahan, perlu bersabar, tetapi pertemuan empat mata itu adalah kepastian. Akan direalisasikan. Cuma kamu perlu menanti momen yang tepat. Dan dia tahu, nothing is impossible, dia akan bertemu dengan kamu suatu hari nanti. Kabar dia, teman-teman, di sini saya menangkap ada sesuatu yang sedang terjadi di pihak dia. Sesuatu yang benar-benar terjadi dengan begitu cepat dan membuatkan dia begitu kaget sekali. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan sebuah resiko yang perlu dia rentasi. Ada resiko yang perlu dia overcome. Seperti itu, seperti sesuatu yang terjadi mungkin dari segi pekerjaan, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang berpisah dengan pasangan, mungkin ada yang kena scam, ada yang tertipu, ada yang mungkin membuat investasi kerugian, seperti itu. Ada sesuatu yang terjadi di pihak dia yang tidak kamu ketahui, maka dia perlu memperbaiki kondisi ini. Sesuatu yang benar-benar terjadi dengan cepat membuatkan dia begitu kaget dan dia perlu seperti menghadapi situasi ini dengan baik, dengan cepat, dengan tangkas. Dan saya menangkap kejadian ini benar-benar menghancurkan dia. Nah, ini sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tetapi kamu di sini seperti cuba mengepush agar ada komunikasi yang pasti dari dia kepada kamu. Di sini kamu perlu berhati-hati dengan kata-kata kamu kerana kamu tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam hidupnya. Saya menangkap, teman-teman, dia sangat susah hati detik ini kerana dia tahu dia adalah orang yang kamu harapkan. Dia telah berjaya memberikan kamu dia ini orang yang bertanggungjawab. Maka kamu menjadikan dia seseorang yang boleh kamu andalkan. Nah, mempunyai pressure seperti itu. Ketika kamu begitu benar-benar mengharapkan dia dan dia hancur di sini, bagaimanakah bisa dia ketemu kamu, mengabari kamu ketika posisinya seperti ini? Sedangkan dia tahu kamu sangat mengharapkan dirinya. Saya menangkap ada sebuah kejadian yang tidak begitu baik yang terjadi dengan begitu cepat dalam hidupnya. Kemusnahan, kehancuran, dan perkara ini berlaku secara all of a sudden, tiba-tiba. Dia juga tidak menduga mungkin mengalami kerugian, ada perpisahan, kerugian uang dan sebagainya. Mungkin juga ada yang kehilangan pekerjaan. Kabar dia yang lain, teman-teman, di sini saya melihat dia menantikan sebuah peluang lain mungkin baik daripada pekerjaan atau peluang opportunity, kartu the lovers, untuk memperbaiki situasi ini. Situasi yang sedang hancur ini. Tetapi dari segi perasaannya, teman-teman, saya merasa dia sangat merindukan kamu. Masih memegang kepada hubungan kalian kerana kalian ini seperti belong to one and another. Dia sedar tidak ada pasangan lain yang lebih serasi ketimbang diri kamu. Tetapi kerana kartu The Lovers ini hadir bersebelahan The Tower, ini semua 3 meja arkana. Ada sebuah ketabahan yang perlu dia wujudkan di hatinya untuk memperbaiki situasi ini. Kondisi hubungannya mungkin tidak baik-baik saja. Contohnya, jikalau dia seorang yang ada pasangan, saya menangkap di sini sama ada pasangan dia melepaskan dia atau ada pilihan lain yang membuatkan dia benar-benar hancur detik ini Ini banyak energinya, teman-teman, baik dari pekerjaan ataupun hubungan peribadi. Kabar dia yang lain. Wow, teman-teman, detik ini dia benar-benar secara serius, benar-benar cuba merenungkan kondisi kehidupannya. Orang ini sebenarnya sangat serius dalam menjalankan sebuah hubungan dengan kamu dan dia sedang cuba mendapatkan kemasukan, saranan-saranan daripada orang tua. Contohnya orang tua lelaki untuk memperbaiki kondisi ini.
Saya menangkap ke arah Hierophant sebagai seorang yang benar-benar merenungkan ke dalam dirinya, sedang mendiamkan kamu untuk memperbaiki kondisi ini. Tidak banyak ngomong ya, sedang healing, sedang cuba mencarikan cara mendekatkan dirinya dengan Tuhan untuk mencari solusi kepada masalah yang sedang dia hadapi detik ini. Cari peluang lain, cari kesempatan lain. Beberapa di antara dia di sini ya, seperti saya katakan di awal bacaan, sama ada orang ini ya, pasangan sah kamu atau mungkin orang ini ada pasangannya. Tetapi daripada segi perasaan ya, dia sangat mencintai kamu dan masih ada ketertarikan itu. Saya merasakan dia banyak menahan, mendiamkan dirinya, mungkin tidak mengabari kamu kerana sedang cuba mencari cara. Cara itu begitu perlahan sekali. Mencari kemajuan walaupun progres itu berjalan dengan perlahan untuk memperbaiki kondisinya detik ini. Maka dia terpaksa mengontrol segala sesuatu yang sudah dia rencanakan kepada kamu. Atau dalam arti kata lain, membatalkan dulu hasrat itu untuk datang kepada kamu kerana ada hal lain yang terjadi dengan tiba-tiba yang perlu dia perbaiki. Nah, ini yang terjadi ya kepada dia detik ini teman-teman. Sesuatu yang tidak kamu ketahui. Benar ya, bottom of the decknya, saya juga merasakan dia ingin mengelakkan daripada ada perasaan sakit hati nanti. Orang ini tidak mahu mengecewakan kamu sebenarnya. Don't want to disappoint you. Dia tidak mahu mengecewakan kamu, membuatkan kamu sakit hati. Tetapi detik ini yang sedang terjadi kepada kondisi dirinya. Dan dia tidak mahu membebankan kamu dengan melibatkan kamu dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Saya menangkap di sini ya, untuk dia yang ada pasangan sah, ini sesuatu yang terjadi ya, tidak sesuai dengan harapan di hatinya. Kemusnahan. Mungkin ada yang dalam proses perpisahan, ataupun sesuatu yang lain yang berkaitan dengan keuangan. Dan detik ini dia benar-benar kecewa, patah hati dan tidak mahu melibatkan kamu agar kamu juga tidak akan kecewa nanti. Saya menangkap beberapa di antara kalian ya, sama ada hubungan ini hubungan yang berisiko atau orang ini simply ya ingin break free daripada kekangan seseorang. Seperti dia takut akan seseorang dan ingin seperti dia dikekang dan dia ingin membebaskan dirinya. Entah kenapa ya, kartu ini berbicara seperti itu dengan saya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini selain daripada Leo dan Taurus tadi ya, zodiak yang mendominasi bacaan kita kali ini terlihat datang daripada Sagittarius, Aquarius, Leo, Aries, Gemini dan Taurus. Sekali lagi zodiak yang mendominasi daripada Sagittarius, Aquarius, Leo, Aries, Gemini dan Taurus mendominasi dan didampingi dengan zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, tetapi lebih ke arah Taurus di sini ya yang mendominasi. Gemini, Libra, Aquarius, kita ada kartu Gemini yang mendominasi tetapi turut didampingi ya. Saya juga menangkap sedikit energi seperti saya rasa lebih kuat ke arah Gemini guys. Gemini dan Libra. Aries, Leo, Sagittarius, ketiga-tiganya kuat ya. Elemen api cukup kuat dalam pembacaan kali ini tetapi lebih didominasikan oleh Aries dan Sagittarius. No, sorry guys. We've got 3 of them ya. Aries, Leo dan Sagittarius. Ketiga-tiganya didominasikan oleh Major Arcana. Pisces, Cancer, Scorpio. Let me see. Sepertinya ya, Pisces, Cancer, Scorpio tidak terlihat dalam pembacaan kali ini ya. Let me double check. Ya benar ya teman-teman. Sepertinya Pisces, Cancer, Scorpio tidak terlihat dalam pembacaan hari ini. Tetapi tidak mengapa ya, ini hanya merupakan energi. Maka zodiak lain hadir kecuali 3 elemen air ini ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Kali ini teman-teman, kita akan cuba lihat kepada kondisi hatinya yang tidak kamu ketahui. Seperti apakah setelah mengetahui ya, kabar berita dari orang ini yang tidak baik-baik sahaja, seperti apakah kondisi hatinya detik ini yang tidak kamu ketahui. Seperti apakah isi hati terdalamnya dia ke kamu hari ini, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apakah kondisi hatinya kepada kamu detik ini, saat ini. Wow, di sini hammer. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar ya, berulang kali, gigih berusaha, persistent working on it,
untuk memperbaiki kondisi ini agar tidak menunda kamu terlalu lama. Dia seperti benar-benar ingin memperbaiki kondisi kalian dan tidak mahu mengulangi kesilapannya, iaitu sering menunda kamu sehinggalah detik ini tidak ada pertemuan empat mata. Dan dia ingin tidak mahu ini berulang lagi dan lagi. Isi hati terdalamnya dia detik ini teman-teman, benar-benar berusaha agar dapat mewujudkan pertemuan empat mata dengan kamu. Kerana menurut dia tidak ada yang lebih penting daripada bertemu empat mata dan kemudiannya kalian boleh membincangkan apa saja yang ingin dibincangkan. Tetapi yang lebih penting bertemu dulu. Isi hati yang terdalamnya dia, benar kondisi dia benar-benar tidak mengizinkan guys. Kerana detik ini ketika dia benar-benar ingin tidak menunda kamu, ingin memperbaiki situasi, apa yang terjadi teman-teman? Ini secara tidak langsung tidak dapat dia beritahu kamu apa yang tidak kamu ketahui, pekerjaan yang sudah diselesaikan datang lagi bertubi-tubi. Maka dia menjadi dalam posisi tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan. Menurut dia, jikalau dia bercerita dengan kamu, memberikan penjelasan, menurut kamu di sini ini sekadar alasan-alasan yang dia berikan. Maka ketika wujudnya pertengkaran setelah itu, dia tidak mahu berbicara dengan kamu sehinggalah menemukan momen yang lebih sesuai. Kerana pekerjaannya setelah diselesaikan akan datang bertubi-tubi mengganggu dirinya. Maka ketika ingin berbual dengan kamu, ingin berikan penjelasan, apa yang terjadi, kalian bertengkar lagi. Nah, ini ada yang beradu mulut di sini. Maka dia merasakan ini bukan momen yang tepat. Dia ingin beritahu kamu pekerjaannya yang datang bertubi-tubi tidak mengizinkan dia untuk menjelaskan situasinya kepada kamu. Tetapi sebaliknya gambaran yang dia berikan seperti banyak alasan yang diberikan, banyak storytelling yang diberikan. Nah, ini bukan sengaja ditundakan Ini bukan sengaja ingin dia ulangi. Tetapi kerana pekerjaannya, kondisi hidupnya yang belum baik-baik sahaja. Isi hati terdalamnya dia kepada kamu teman-teman. Dia juga seperti kamu, inginkan seorang untuk berbicara, untuk curhat. Tetapi apa yang terjadi kalian di sini seperti masing-masing mencari atau curhat dengan rakan masing-masing. Dia juga cuba mendapatkan kemasukan saranan-saranannya daripada rakan-rakannya, bestinya, buddiesnya untuk mendapatkan saranan terbaik bagaimana untuk menangani isu ini dengan kamu. Tetapi teman-teman ketika dia banyak menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya, saya menangkap energi dia yang seperti tidak completely menjadi dirinya sendiri. Masih ada ikatan yang menarik dia kepada kamu. Kelihatan seperti move on tetapi daripada hatinya teman-teman ini sesuatu yang masih dia pikirkan. Nah, jikalau kamu merasakan orang ini berjauhan, tidak memikirkan kamu energi kartu pertama ini sudah menjelaskan orang yang mensabotaj dirinya sendiri kerana dia merasakan sebenarnya masih ada perasaan itu, tetapi dia seperti memaksa dirinya tidak memikirkan kamu. Kerana banyak pekerjaan yang datang bertubi-tubi dan kalian seperti terpaksa meluangkan waktu dengan rakan masing-masing. Padahal dia benar-benar ingin curhat kepada kamu. Tetapi apa yang terjadi ketika berlakunya perbualan di antara kalian saya menangkap sering ada pertengkaran, beradu mulut di sini. Nah, isi hatinya yang paling dalam, biarlah kondisi menjadi seperti ini dulu agar kalian masing-masing mencari atau mendapatkan ketenangan. Nah, benar The Dragonfly. Be light-hearted. Things coming into light, finding out, adapt, change and heal. Di sini teman-teman biarlah kondisi seperti ini dahulu agar kalian berdua dapat menenangkan diri, dan ketika kamu mulai tenang di sini, tidak ada yang akan beradu mulut, dia akan kembali berkomunikasi. Ketika dia tenang, ketika dia dapat menguruskan hidupnya dengan baik, saya pasti teman-teman, kerana orang ini pasti walaupun pergerakannya perlahan, dia pasti akan datang mencari kamu, bertemu empat mata dengan dirimu. Ini sebuah kepastian. Cuma teman-teman pergerakan hubungan kalian ini, saya perlu berterus terang ini akan memakan waktu. Pergerakannya seperti perlahan tetapi pasti. Baik teman-teman, pesan apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu sebahagian daripada kondisi hatinya yang perlu kamu ketahui. Kita cuba lihatkan pesan apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu dari hatinya hari ini melalui pembacaan ini. Kita cuba lihatkan kondisi hatinya yang paling dalam, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Apakah yang ingin dia beritahu kamu melalui hatinya?
We have shared precious moment together. Ketika ada pertikaian, salah faham, dia ingin kamu mengingatkan lagi ya, mengingati kepada momen-momen kebersamaan yang pernah kalian sharing together. Jangan terlalu mengacukan atau mengarahkan energi itu kepada sesuatu yang negatif. Ketika kalian bertengkar, ketika kalian menghindar, tetapi cuba fokuskan energi itu kepada sebuah kebaikan kerana sudah banyak memori-memori indah yang kalian lalui bersama. You have provided everything for me. Dia seorang yang tahu diri ya, dan dia ingin mengingatkan kamu, isi hati terdalamnya dia ya, dia ingin mengingatkan kamu yang dia masih lagi mengingati banyak bantuan-bantuan yang datang dari kamu. Kamu banyak seperti memenuhi ya segala kebutuhan si dia. You actually knew how I feel for you right now. Jangan ditanya lagi. Sebenarnya menurut dia, kamu sudah pun tahu ya kondisi hatinya yang paling dalam. You actually knew. Kamu tahu, tetapi mengapa kamu menafikan? Kamu sebenarnya tahu. Nah, ini ada dua energi teman-teman ya. Perlu bijak ketika mendengarkan readingan. Menurut dia, ini seperti ada kata-kata yang terkunci di sini ya. You actually knew how I feel for you right now. Jikalau kamu dapat merasakan dalam intuisi dia sedang marah, maka kamu tepat, dia sedang marah, sedang ngambekkan, sedang frustasi. Jikalau kamu merasakan intuisi kamu merasakan dia setia, dia mencintai kamu, maka kamu sudah tahu, kamu bertanyakan lagi. You actually knew how I feel for you right now. Nah, ini berbalik kepada kamu yang menonton di sini ya, kerana ini pembacaan umum yang menarik energi banyak orang. Jikalau detik ini kamu merasakan dia frustasi, ingin kamu berikan ruang, maka kamu tepat sekali. Tetapi jikalau kamu juga dapat merasakan seseorang ini begitu merindukan kamu, mencari cara untuk bertemu empat mata, maka kamu tepat sekali. Ini berbalik kepada kamu ya, penonton-penonton saya, viewer saya ya, kerana ini menarik energi. Ini bacaan umum teman-teman. I let you go for a reason. Nah, benar kan? Ada beberapa yang telah dia lepaskan pergi di sini. Dia ingin beritahu kamu ya, di kala itu dia melepaskan kamu di atas alasan-alasan yang tertentu. Ada sebab sebenarnya mengapa dia terpaksa melepaskan kamu di kala itu. Nah, ini ada Three of Swords di sini teman-teman. Tidak mahu menyakiti hati kamu dengan selanjutnya lagi. I wanted to reach out to you but I'm afraid. Beberapa di antara dia sudah berkali-kali ya ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi seperti saya katakan tadi ya, ada sedikit energi ketakutan. Seseorang yang perlu diyakinkan. Dia ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi takut untuk mengabari kamu. Takut mengganggu kamu, takut kamu yang cukup galak, mungkin kamu yang sangat stres, tidak mahu diganggu ketika kamu bekerja. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sini ya, very particular when you are working. Ketika kamu bekerja, kamu tidak mahu diganggu. Kerana kamu seorang yang tidak akan mencampur adukkan business with pleasure. Nah, mungkin ini ada energi yang kebalikan ya. I can feel that we are drifting apart. Jauh di dalam hatinya, dia semakin merasakan ya. Nah, ini sebahagian daripada kondisi hatinya yang tidak kamu ketahui ya. Dia dapat merasakan ya, kalian ini sudah mulai berenggang, menjauhkan diri daripada satu sama lainnya. Kamu yang mulai menjauhkan diri dan dia merasakan kamu perlahan-lahan ya, perlahan-lahan beredar pergi. Nah, itu yang dapat dia rasakan di hatinya. Baik teman-teman, saya akan pauskan videonya nanti dan kita akan melihatkan ya initial yang akan hadir di pembacaan kali ini. Okey teman-teman, saya susunkan dahulu ya. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini ya ada letter J, F, K, Q, E, O, X, A, D, B, M, Y, V, W, Z dan letter T. Kelihatan ya guys? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.